Shalom, selamat malam sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan program Night Call GPIB. Bersama saya, Pendeta Benoni Vloker, Pendeta Jemaat di GPIB Frata Padang, penempatan di pos Pelkes. Sebelum kita beristirahat, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Engkau telah menuntun dan menjaga dan juga mencukupkan kehidupan kami pada hari ini. Saat ini kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, buka pintu hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menyambut firman-Mu sebagai kekuatan dan pemulihan, dan juga kami mengerti akan maksud firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 23 sampai 27. Kitab Yoel pasal 2 ayat 23 sampai 27 yang menyatakan, Hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberitakannya kepadamu hujan pada awal musim dengan ajilna, dan diturunkannya bagimu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti semula. Tempat-tempat pengerikan akan penuh dengan gandum, dan tempat-tempat penampungan berkelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang habisnya dimakan oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengering. Pasukanku yang besar yang kukirim ke tengah-tengah kamu. Kamu akan makan sepuasnya dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang melakukan perbuatan ajaib bagimu. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ada di antara orang Israel, dan bahwa akulah Tuhan Allahmu, tidak ada yang lain. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Hosiana. Sahabat GPIB, kitab Yoel ini merupakan kitab nabi kecil yang menceritakan fokusnya adalah tentang penghukuman dan pemulihan. Namun, bacaan kita di pasal 2 ayat 23 sampai 27 lebih menyatakan pesan pemulihan. Pemulihan pada bangsa Israel. Yoel mengajak bahwa Yahweh, Allah semesta ini bagi bangsa Israel, merupakan Allah yang setia akan janjinya. Ia akan memulihkan keadaan. Maka di ayat 23 punya 3 unsur pesan dari satu ayat tersebut. Yang pertama dikatakan, Hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Yoel mengatakan untuk bangsa Israel untuk bersorak-sorailah, memuji Allah bahwa Allah akan memulihkan atau Allah akan menepati janjinya. Sebab telah diberitakannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya bagimu hujan pada awal, hujan pada akhir musim seperti semula. Bahwa ada waktu Tuhan sekalipun keadaan yang mereka alami, ada juga penghukuman, tapi Tuhan mau memulihkan keadaan. Tuhan menepatinya. Di ayat 24, bagaimana setiap tempat gandum, tempat-tempat anggur akan kembali terisi yang sebelumnya dilululantakkan atau melanda kekeringan, yang diakibatkan oleh belalang-belalang pelahap menghancurkan segala hasil panen. Bacaan kita ini menguatkan bahwa kehidupan kita seringkali mendapat kesulitan yang kadang kita merasa kenapa kesulitan
tantangan, pergumulan tiada habisnya silih ganti hadir dalam kehidupan kita. Atau terkadang kita juga menjadi ragu akan penyertaan Tuhan. Dari kitab Yoel ini menunjukkan bahwa Tuhan Ia adalah menepati janji setianya. Ia tidak akan meninggalkan akan janji setianya untuk memulihkan. Sekalipun dalam kitab Yoel di pasal yang pertama awal-awal terlihat bahwa simbol penghukuman diberikan dari Tuhan. Tidak serta-merta kenapa penghukuman itu terjadi, melainkan ada seruan pertobatan dalam hidup bangsa Israel dan juga bagi kita semua di saat ini. Dalam Minggu Prapaskah, bacaan ini juga menguatkan kita agar kita kembali mau membuka hati kita. Membuka hati artinya mau menerima atau mau memulihkan atau mau berdamai. Berdamai dalam diri kita seringkali menjadi kesulitan yang besar. Ketika kita tidak bisa membuka pintu hati, tentu akan berlanjut kita tidak bisa juga berdamai bahkan diri kita. Kita akan menolak akan situasi, atau kita merasa ini bukan yang kita mau, atau sepertinya saya tidak seperti ini. Seringkali kita menyangka, kita ragu bahwa itu diri kita. Tapi di balik kitab Yoel ini menyadarkan bahwa bagaimana kita harus mau menyadari membuka hati kita untuk bertobat atau pembaharuan diri. Karena dari sananya Tuhan Allah akan memberikan pemulihan dan memberikan berkat. Digambarkan di dalam bacaan kita bagaimana lubung pengerikan gandum akan terisi kembali dan tempat minyak akan terisi kembali. Dalam hidup kita ada dua masalah yang kalau dilihat ke dalam diri, yaitu tentang berdamai dengan diri sendiri dan juga mau dipulihkan. Jika kita ingin mendapat suasana yang terasa untuk menghadapi tantangan yang sesungguhnya saat ini sedang berkembang pesat, baik dunia digital, politik, ekonomi, dan berbagai macam hal. Kita sering diombang-ambing akan perkembangan sekarang, bahkan oleh informasi yang berkembang. Untuk itu, jangan terlalu banyak mendengar hal-hal yang mungkin bisa saja mengena hati kita, menguatkan, tapi bisa saja itu hanya sekedar sesaat saja. Marilah kita mau membuka hati benar-benar tertuju, biarkan Allah memulihkan. Sebab Ialah pemulih yang sejati bagi hati kita. Dan bagi kita juga mengupayakan bagaimana kita mau berdamai akan diri kita dan situasi kita. Di ayat 27 menjadi penguatan atau menjadi kunci. Kamu akan mengetahui bahwa aku ada di antara orang Israel dan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tidak ada yang lain. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Artinya Allah tidak pernah meninggalkan janji setianya. Ia akan memulihkan kehidupan kita. Hanya seringkali sifat manusia kita yang menjauh dan meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu renungan kita mengajak kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Marilah kita membuka pintu hati kita, memberikan ruang bagi Allah untuk kita dipulihkan. Karena hanya satu ruang yang Tuhan bisa pulihkan dan menguatkan kita, penyegaran baik secara rohani dan juga kita lakukan dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Bapa Maha Pengasih, kami mensyukuri atas renungan yang telah diperdengarkan kepada kami. Sebelum kami beranjak beristirahat,
Kiranya firman-Mu ini menguatkan kami dan menenangkan kami. Kami ingin pintu hati kami terbuka hanya untuk-Mu dan dipulihkan. Pulihkanlah kami secara batinnya dan jiwa kami. Saat ini kami akan beristirahat ya Tuhan, memasuki malam yang gelap. Malam telah menjadi bagian kami. Tuhan tuntun dan sertai kami, hingga kami terbangun di esok hari dengan tubuh jiwa yang sehat. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu sungguh nyata dan menguatkan bagi hidup kami. Kami naikkan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber hidup kami berdoa. Amin. Shalom.